Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Akmal Mualib, Universitas Muhammadiyah Sidin Rapang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang toleransi. Apa sih itu toleransi? Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolere, yang artinya sabar atau membiarkan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, toleransi dapat diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati, menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri kita sendiri. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang yang menyebut toleransi sebagai kunci utama yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit. Bentuk toleransi adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Toleransi beragama dapat dilakukan dengan cara tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama ataupun kepercayaan mereka masing-masing. Berikutnya ada toleransi budaya. Di Indonesia yang memiliki ragam budaya, toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Dengan toleransi, tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya. Karena itu, setiap orang harus mampu untuk memandang sama rata terhadap budaya yang lain. Toleransi budaya dapat dilakukan dengan menghargai adat istiadat yang berbeda, tidak memberikan suatu yang menyinggung perasaan terhadap budaya yang dianut, memperbolehkan seorang untuk mengadakan ritual budaya. Toleransi memiliki beragam manfaat, di antaranya membuka pandangan. Toleransi tidak hanya menciptakan kedamaian. Dengan toleransi, seseorang akan terbuka terhadap cara berpikir orang lain dan dapat membantu perkembangan pribadi. Ketika kita mengetahui lebih banyak tentang pemikiran dan ide yang berbeda dari seluruh dunia, hal ini akan membantu kita untuk memahami dunia dengan lebih baik. Berikutnya, dengan bertoleransi, kita akan lebih mudah dalam menerima nilai-nilai orang lain. Tiap orang pasti memiliki pendapat dan nilai mereka sendiri, dan ini perlu dihormati dan diterima. Satu-satunya cara untuk hidup dalam masyarakat yang damai adalah bertoleransi. Tidak masalah untuk tetap berpegang pada nilai-nilai diri sendiri, namun menerima dan menghormati nilai-nilai orang lain juga penting dilakukan. Berikutnya, menguatkan tali persaudaraan. Melalui sikap toleransi, setiap orang menghargai yang lainnya dan memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap setiap perbedaan. Dengan begitu, rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air pun akan semakin terpupuk. Setiap kelompok juga dapat terhindar dari berbagai jenis perpecahan. Selanjutnya, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Ini membuat keharmonisan akan tetap terjaga, karena tiap orang bisa saling memahami satu sama lain. Manfaat toleransi yang berikutnya adalah menguatkan iman. Dengan bersikap toleran, seseorang sudah menghargai dan menghormati agama lain yang berbeda dengan keimanannya. Ketika seseorang mampu memiliki sikap toleransi, ia akan mengenal banyak orang dengan berbagai latar belakang agama. Pada posisi inilah ia bisa menguji seberapa kuat iman ketika berhubungan dengan orang lain. Berikutnya, menguatkan rasa nasionalisme. Toleransi bisa menunjukkan seberapa besar rasa nasionalisme seseorang. Orang yang memiliki toleransi tinggi biasanya akan memiliki rasa cinta yang tinggi pula terhadap tanah airnya. Sebab ia menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, yang memiliki banyak perbedaan. Manfaat toleransi yang terakhir yaitu mendukung pembangunan. Dengan adanya toleransi, maka pembangunan negara akan lebih cepat berjalan. Sebab setiap orang akan memiliki perspektif yang serupa mengenai perbedaan. Maka dari itu, kehidupan bernegara pun akan menjadi lebih mudah untuk dijalani. Maka dari itu, kita wajib menjaga toleransi untuk menghadapi perbedaan yang ada. Dan jangan pernah menganggap bahwa perbedaan adalah suatu masalah. Justru karena perbedaanlah sehingga kita dapat bersatu. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.